Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang teori tindakan sosial Max Weber. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Lukman Abdurrauf. Dan saya Agus Miftah. Langsung saja, biografi Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1864 dan meninggal di Munich, Jerman pada 14 Juni 1920. Ayahnya adalah seorang birokrat yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan, sedangkan ibunya adalah seorang penganut Calvinisme yang taat. Kedua pribadi orang tuanya tersebut secara tak langsung ditenggarai memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan Max Weber. Pada usia 18 tahun, Weber meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg. Di sana, secara sosial, ia berkembang layaknya karir sang ayah dalam organisasi. Dengan cara seperti ini, ia mengikuti jejak ayahnya dalam bidang hukum. Setelah 3 tahun belajar, Weber meninggalkan universitas tersebut. Dan pada tahun 1884, ia kembali ke rumah orang tuanya untuk melanjutkan studi di Universitas Berlin. Weber mendapatkan gelar doktor dari Universitas Berlin, menjadi ahli hukum dan salah satu dosen di universitas tersebut. Selain itu, ia juga mendalami bidang ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Pada tahun 1896, ketekunannya dalam bekerja menghantarkan dirinya pada posisi profesor ekonomi Universitas Heidelberg. Mengikuti jejak ibunya, Weber menjadi seorang yang asketis dan rajin. Weber juga menjadi salah satu pendiri German Sociological Society pada tahun 1910. Rumahnya menjadi salah satu tempat diskusi bagi para intelektual seperti George Simmel, Robert Michels, dan George Lucas. Selain itu, Weber juga aktif secara politik dan menulis banyak esai tentang sejumlah isu pada masanya. Adapun beberapa tema yang menjadi kajian utama Weber dalam karya-karyanya antara lain tindakan sosial, konsep mengenai wewenang, otoritas, birokrasi, protestanisme, serta kapitalisme. Baik, selanjutnya adalah teori tindakan sosial Max Weber. 1. Tindakan rasionalitas instrumental atau rasional. Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya seperti seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, dan akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain, menilai dan menentukan tujuan itu, dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain. 2. Tindakan rasional nilai atau rasional. Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contohnya seperti perilaku beribadah atau seorang yang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki. 3. Tindakan afektif atau affectual action. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi,
intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya seperti hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bisa berarti. Tindakan tradisional atau traditional action. Traditional action atau tindakan tradisional adalah tindakan yang diulang secara teratur, menjadi kebiasaan, tidak menjadi persoalan kebenaran dan keberadaannya. Tindakan semacam ini adalah tindakan warisan yang diturunkan dari generasi yang lalu atau berlaku secara turun-temurun. Tindakan tradisional tidak menghasilkan suatu masalah yang besar bagi pelakunya. Sebuah gambaran dari tindakan orang Jawa seperti saya melakukan ini karena nenek saya mengajarkan demikian. Hal ini dimisalkan dengan kebiasaan orang Jawa yang selalu mendahulukan mereka yang ketimbang yang muda atau memberi penghormatan kepada yang tua. Selain itu, dalam tradisi berkomunikasi ala Jawa, seorang yang lebih muda diharuskan menggunakan bahasa yang sopan sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas mereka yang lebih tua. Baik, demikian materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.